Halo sahabat YouTube dan dosana-dosana, kembali lagi kita nge-vlog. Kali ini saya berada di stasiun kereta api Pariaman di saat hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022. Pagi yang cerah, lihat saja ya, sinar matahari bersinar dengan sempurna pada pagi ini. Baru saja rangkaian kereta dari Kota Padang memasuki stasiun kereta api Pariaman, dan kita akan menelusuri nanti sampai waktu sore bagaimana kunjungan dari para pengunjung-pengunjung yang berlibur ke Kota Pariaman. Oke, ikuti konten ini sampai akhir dan jangan lupa berikan like, komen, dan share agar menambah semangat dalam menghadirkan konten-konten terbaru di channel ini. Tintiang Taruy. Saya baru saja selesai sarapan saat ini di jam saya menunjukkan pukul 8.42 menit. Jadi lihat rangkaian kereta datang dan para penumpang mulai keluar dari pintu kedatangan yang terletak arah utara dari bangunan stasiun kereta api Pariaman ini. Segera saja saya datangi untuk buat konten berbagi kepada para sahabat YouTube dan dosa-dosana persekitaran suasana dan aktivitas di masa-masa liburan anak sekolahan. Dan memang pengaruh anak-anak sekolah ya berlibur sangat besar untuk memenuhi objek-objek wisata di berbagai tempat dan berbagai daerah di dalam Provinsi Sumatera Barat ya, terutama bisa kita lihat ini adalah para penumpang kereta api yang datang pada menjelang pukul 9 pagi ya, di hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022. Jadi liburan ini juga adalah liburan akhir tahun ini. Jadi banyak orang-orang muda, keluarga-keluarga yang membawa anggota keluarga mereka untuk berlibur di kawasan pantai di Pariaman, khususnya Pantai Gandoria dan sekitarnya. Masa liburan dari anak sekolah ya sudah berjalan beberapa hari, tapi kunjungan yang terlihat ke kawasan Pantai Gandoria pada hari Sabtu ini memang sudah ada kesan terjadi peningkatan dibandingkan hari-hari biasa di liburan anak sekolah ya. Dan alhamdulillah ya, cuaca ini sangat mendukung sekali, cuaca cerah, sinar matahari sangat sempurna ya bersinar di Kota Pariaman dan sekitarnya. Jadi itu ada bus wisata. Jadi tadi sejak saya mulai sarapan ya, saya berada di kawasan stasiun kereta api Pariaman ini memang beberapa kali melintas bus-bus wisata membawa rombongan yang ingin berwisata di kawasan pantai. Di saat ini ya kita memang memulai explore ini dari kawasan stasiun kereta api Pariaman, karena memang pengunjung yang cukup banyak mensuplai ya dari Kota Padang
memakai jasa angkutan kereta api ke Pariaman. Jadi itu makanya saya memilih memulai konten dari kedatangan para penumpang kereta api di stasiun Pariaman ini. Kemudian sumbangan berikutnya adalah dari bus-bus wisata yang berdatangan ke kawasan pantai di Pariaman ini. Selain kendaraan-kendaraan pribadi, biasanya kendaraan-kendaraan pribadi ada yang datang dari berbagai kota di dalam Provinsi Sumatera Barat, tapi kita mudah-mudahan nanti akan melihat lebih ramai kendaraan-kendaraan pribadi yang datang dari luar Provinsi Sumatera Barat, biasanya itu dari Provinsi Riau. Oke, rangkaian kereta yang telah menurunkan penumpang dari Kota Padang di stasiun Pariaman melanjutkan perjalanan ke stasiun Nareh arah utara dari pusat kota Pariaman ini. Yeay, akhirnya pada pukul 13 WIB siang di antara sinar matahari yang terik ya, udara panas, udara khas daerah pantai ya, saya baru bisa hadir di areal parkir Ujung Muaro Pariaman. Ini situasi yang saya dapati pada pukul 13 WIB atau pukul 1 siang. Biasanya ini pada waktu-waktu liburan di masa sebelum COVID ya, ataupun setelah COVID mereda ya, luar biasa ramainya, baik kendaraan pribadi atau bus-bus wisata. Tapi pada saat masa liburan anak sekolah ini ya, akhir tahun lagi, kita jumpai situasi yang ada di areal parkir Ujung Muaro ini tidak meledak ya, atau luar biasa ramainya. Tapi dibandingkan hari biasa ini, syukur alhamdulillah ya, cukup ramai juga yang berdatangan untuk berlibur di Pantai Gandoria. Melihat keramaian yang ada di kawasan objek wisata Pantai Gandoria ini, tampaknya keramaiannya menyebar. Jadi karena panjang ya areal kawasan objek ini, membuat para pengunjung dapat lebih relaks ya untuk memilih di mana mereka bisa untuk menikmati
suasana di kawasan pantai ini. Ada yang berada di bawah payung-payung yang disediakan oleh para pedagang. Kemudian ada juga memilih di bawah pohon-pohon yang kebetulan mereka juga bisa menggelar tikar ya, untuk duduk bersama-sama. Biasanya yang terlihat ini adalah rombongan keluarga dengan anak-anak. Kemudian juga ada kalangan remaja juga ya, mahasiswa tampaknya. Saya sudah berada di arah selatan ya dari Menara Pandang. Di sini banyak juga yang memilih sebagai tempat menikmati suasana pantai. Di sini juga terlihat sejumlah keluarga ya, pengunjung-pengunjung yang mandi-mandi ya, kemudian juga bermain-main ombak, tapi tidak terlalu ramai. Namun mereka tidak peduli dengan rasa panas di kawasan pantai ini pada saat ini. Dibandingkan cuaca mendung ya, lebih baik panas seperti ini, karena kalau selfie hasilnya juga lebih mantap ya. Oke, ini saya berada di kawasan parkiran depan pondok kelompok nelayan Putra Bahari. Ada beberapa bus, kemudian ada kendaraan-kendaraan pribadi. Bus ini tampaknya datang dari arah 50 Kota dan Payakumbuh ya. Kemudian kendaraan-kendaraan pribadi, tadi saya juga terjumpa beberapa buah dari plat BG kalau tidak salah. Kemudian ada satu BH yang terlihat. Kemudian lebih banyak yang datang dari luar provinsi adalah plat BM. Jadi menyelip di beberapa lokasi ya, saya lihat ada plat-plat BM. Ya, syukur alhamdulillah. Ada yang biasanya BM ini sangat mendominan ya, tapi di kondisi yang seperti terlihat ini hanya beberapa buah, tapi cukup memberi harapan. Itu sampai dengan mobil pickup ya, ramai-ramai. Tampaknya itu datang dari sekitar Kota Pariaman. Saya berada di pelataran yang ada di kawasan belakang Masjid Nurul Bahari ya, kawasan Pondok Nelayan Kelompok Nelayan Putra Bahari. Ini dermaga apung yang sudah tidak terpakai. Di pondok-pondok lesehan juga terlihat ada satu rombongan ya, cukup ramai juga. Inilah situasi kalau kita melangkah di dermaga apung yang tidak berfungsi, tapi lebih dijadikan sebagai tempat melepas pandang ya. Ada juga yang selfie. Inilah kondisinya yang saya temui pada hari Sabtu ini.
saya sempatkan juga ya para sahabat YouTube dan dosa-dosana memasuki arah selatan ya, ke bawah Wampu Belindung ya. Ada cukup banyak ya pengunjung-pengunjung yang hadir berwisata ke Pantai Gandoria, walaupun tidak di kawasan utama tapi di sekitar Labuhan Kelompok Nelayan, antara Labuhan Kelompok Nelayan Putra Bahari dan Kelompok Nelayan Pasir Sepakat. Tidak terlalu banyak, tapi ada ya kehidupan bergembira ria. Pukul 16 WIB atau pukul 4 sore, saya berada di kawasan Monumen Pemuda ASEAN arah selatan dari kawasan utama objek wisata Pantai Gandoria, dan ini adalah jalan alternatif keluar masuk ke kawasan pantai. Kalau dulunya ini adalah jalan utama ya untuk masuk ke kawasan pantai, dan banyak dikenal oleh mereka-mereka yang datang ke kawasan pantai di Pariaman ini, baik ke kawasan Gandoria arah utara ataupun ke kawasan Taman Anas Malik, Pasielong, dan Pantai Cermin. Oke, tampaknya ada rombongan itu ya di sana. Karena teduh, mereka berkumpul di sana sambil selfie-selfie dan ketawa-ketawa. Oh ya, di sini di kawasan Pondok Nelayan Pasir Sepakat, saat ini sudah menunjukkan pukul 17 WIB. Saya kembali lagi meneruskan konten ini. Jadi memang sedikit full ya berada di kawasan pantai untuk buat konten persekitaran pengunjung di kawasan objek wisata, kawasan pantai yang ada di Pariaman. Ombak terlihat semakin membesar ya, tapi masih ada yang tetap bermain-main di tepi ombak. Cuaca sangat cerah sekali. Sayang sekali ya bagi yang menyukai wisata pantai tidak hadir di Kota Pariaman pada saat cuaca secerah ini. Tapi memang mengundang rasa haus ya. Kalau mau minum juga ada banyak tempat penjual minuman ya, apalagi makanan. Jadi kawasan pantai sepanjang Pantai Pariaman ini ada saja tempat-tempat yang bisa dijadikan untuk makan, minum, juga bergembira ria dengan ruang yang lapang. Pukul 17.30 WIB ya, masih berada di Labuhan Kelompok Nelayan Pasir Sepakat. Ada biduk yang pulang dari melaut, jadi ada nelayan yang kembali ke labuhannya. Oke, jadi ada anak-anak di sini ya, anak-anak pengunjung yang mandi-mandi saat melihat ada biduk yang datang dan akan dinaikkan ke daratan, itu turut membantu. Luar biasa, mereka juga senang ya dapat ikut serta membantu, karena mereka memang juga dalam situasi mandi-mandi
di sekitar labuhan ini. Oke, kita lihat hasil tangkap dari nelayan kita. Wow, cukup banyak. Nah, jadi ikan karang tampaknya ya. Jadi pada saat ini musim nelayan-nelayan yang berlabuh di kelompok nelayan Pasir Sepakat ini memancing ikan di kawasan karang ya. Nah, alhamdulillah dapat ikan kerapu, macam-macam ikan karang itu di sana. Dan biduk ini dikerubuti oleh para pengunjung yang hadir, yang bersantai di kawasan labuhan ini. Dan kemudian ada yang menawar ini, ingin membeli ikan ini, tapi sebentar kata si teman-teman yang di labuhan ini. Jadi ikannya dibawa jauh ke daratan untuk yang berminat bisa beli. Nah, ini dia. Itu lama ikan kok merah apa? Baik, ini lagi enak. Baby stop. Itu pasó de areia putih, né? De areia masuk ke dalam, dia udah puda. Dia putih de areia ambil masih juga pesma. Baby pesan Pak, masih ngepel Pak. Ternyata pengunjung yang hadir di labuhan kelompok nelayan Pasir Sepakat ini memang serius untuk membeli sebagian dari hasil tangkap nelayan yang baru kembali dari melaut. Langsung milihkan kerapu besar merah. Langsung dibayar. Oke. Dia